makan tepian sungai ya, di sekitar Tajur. Tepian sungai ini adalah rumah makan yang cukup lama, selama puluhan tahun, 5 kilo dari Citerep atau sekitar 30 menit. Nah, di rumah makan ini terdapat tepian sungai. Kenapa disebut dengan rumah makan tepian sungai? Karena di pinggiran sungai. Jika kita ingin ke arah tempat wisata Ciherang, Jungle Blessing, atau daerah Cibadak lainnya, sebelum kita mencapai tempat wisata, kita bisa mampir ke rumah makan tepian sungai. Nah, inilah kita ke bawah untuk menuju tempat makan dari restoran rumah makan. Nah, situ ada kolam, tapi kolamnya kali ini dikosongkan, lagi dibersihkan. Kita turun ke bawah untuk menikmati hidangan di saung-saung yang telah disediakan dengan panorama alam yang sangat indah sekali. Nah, inilah sudah mencapai ke bawah daripada rumah makan tepian sungai, sekitar 5 kilo dari Citerep. Sini beberapa saung di pertengahan anak buah tangga. Yuk guys, kita lanjut ke bawah untuk melanjutkan bagaimana kondisi bagian tepian sungai yang merupakan bagian dari rumah makan tepian sungai. Oh ya, informasi bahwa rumah makan tepian sungai awalnya bernama Rumah Makan Ramdanis. Kemudian sekitar 6 tahun yang lalu dialihkan pengelolaan ke pihak yang lain, sehingga diberi nama Rumah Makan Tepian Sungai karena memang dekat tepian sungai. Nah guys, kita turun ke bawah untuk mencapai anak sungai. Kita lihat lagi pegunungan. Pemandangan sungguh indah sekali. Sangat sayang jika dilewatkan bagi pencinta keindahan alam pegunungan. Lihat ya guys, turun sini. Walaupun tidak terjal tangganya, tetapi tetap harus menjaga. Ini pohon salak beberapa sepanjang tepian sungai. Anak-anak beberapa menikmati suasana dinginnya air dari tepian sungai. Nah, di sini ada air kecil yang bermuara ke sungai. Guys, wah, terdengar gemericik suara sungai yang menambah keindahan dari alam. Nah, disinilah sungai mengalir pada bagian tempat rumah makan tepian sungai. Sangat menarik, di mana terdapat cadas yang cukup tinggi dengan aliran air sungai berwarna hijau. Mendengar suara aliran sungai memberikan ketenangan batin pada kita, sehingga cocok sekali kita ingin ke sini menikmati makan di tepian rumah makan tepian sungai.
Selanjutnya kita bisa refreshing. Bisa kita saksikan guys, bukan foto-foto di tepian sungai ini. Kita bisa menikmati untuk kegiatan berenang dengan air yang alami dari gunung. Jika sudah selesai, kita bisa menanjak kembali. Dengan bagian sisi masih ada bagian nan air sungai, guys. Jika ingin ke arah sawah, kita bisa melewati jembatan kecil yang dibuat dari batang kayu untuk melihat persawahan. Kebetulan sawahnya kali ini adalah belum musim tanam, mungkin baru panen, sehingga belum ada padinya. Dengan sekitar pemandangan pegunungan yang cukup menarik. Nah, inilah aliran sungai kecilnya yang bermuara ke sungai. Ya, cukup tinggi dengan ditumbuhi berbagai macam jenis tanaman yang menarik. Nah, kita bisa menaiki anak tangga. Ya, anak tangga cukup tinggi. Kita bisa sekaligus memandang ke alam pepohonan yang ada di bawah rumah makan tepian sungai. Lanjut, kita naik kembali untuk ke tempat lokasi kita makan kembali. Kita lihat di situ ada rumah saung untuk tempat makan di rumah makan tepian sungai. Ada beberapa rumah saung yang bisa kita gunakan sebagai tempat lesehan maupun yang menggunakan kursi. Dari arah atas kita bisa melihat persawahan yang cukup luas dan pegunungan. Dengan suara burung yang memberikan kenyamanan alam. Ini ada saung yang bisa digunakan untuk beberapa orang sebagai tempat pertemuan kecil. Dengan bagian sisi digitari dengan persawahan yang membentang cukup luas, yang menambah keindahan panorama alam Indonesia. Sungai dengan air yang mengalir, terdengar suara gemericik air. Satu alam yang ada di rumah makan tepian sungai menambah keindahan alam sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Tempat bermain untuk anak-anak, ada kolam berenang untuk anak-anak. Kita jalan mengitari. Nah, ini adalah fasilitas bagi pengunjung yang ingin menginap. Terdapat tempat villa yang cukup nyaman, unik, dengan didesain bangunan yang artistik. Nah guys, kita bisa melihat bagaimana kondisi di dalam tempat yang digunakan untuk menginap.
Di sekitarnya adalah lapangan. Nah, ini rencana katanya sih mau dibuat kolam renang. Wah, tambah lagi nih sarana untuk berlama-lama di rumah makan tepian sungai. Wah, ketutup nih tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah kondisi tempat yang digunakan untuk sarana menginap jika pemirsa ingin menginap di sini. Ini kosong, jika ada yang memesan tempat atau check-in bisa disediakan fasilitas untuk tidur, kasur kecil dan bantal. Kita lihat bagian dalamnya ya guys. Nah, ini dia. Kita bisa menginap di sini untuk menikmati suasana malam hari di tepian sungai. Dari sini tampak sungai dengan cadas dan bebatuan yang terlihat jelas di sini. Dan di atas dan di sebelah kiri terdapat kebun dan ada pegunungan dan persawahan. Ini bagian sisi dari tempat yang digunakan untuk fasilitas menginap di rumah makan tepian sungai. Guys, ada satu lagi nih tempat penginapannya, di mana bagian bawah terbuka dan untuk menginapnya menggunakan fasilitas di atas. Kita bisa lihat di atas untuk tempat menginap. Keren banget, keren. Wow, jika kita ingin menginap di sini nanti disediakan fasilitas untuk tidur. Nah, dari depan terlihat suasana bagian luar atau bagian jalan. Sedangkan bagian belakang adalah kaca dengan pemandangan sungai yang bercadas. Yuk guys, kita kesini dengan menggunakan anak tangga dari bambu. Sangat indah bukan guys?